wabarakatuh. Di video ini saya akan menceritakan isi dari makalah yang telah saya buat, yang dimana makalah ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah komputerisasi pembelajaran fisika. Pada makalah tersebut membahas tentang blog. Mungkin istilah blog ini sebagian orang sudah banyak yang tahu, apalagi di zaman sekarang, di mana pengguna internet di Indonesia atau bahkan di dunia sudah sangat banyak. Perkembangan blog yang pesat ini disebabkan oleh banyaknya pengguna blog serta karena banyaknya manfaat yang bisa didapatkan dari sebuah blog. Salah satu platform blog yang cukup populer sampai saat ini diperkenalkan oleh Viralab dengan nama situsnya yaitu blogger.com. Namun kepemilikannya telah diakuisisi pada tahun 2002 oleh Google dan sekarang dikenal dengan sebutan Blogspot. Sebenarnya ada banyak platform yang bisa digunakan untuk membuat blog. Tetapi di video ini saya akan membahas dua platform yaitu blogger.com atau Blogspot dan wordpress.com. Di makalah yang telah saya buat, saya membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian blog. Kedua, sejarah perkembangan blog. Ketiga, perbedaan Blogspot dan WordPress. Dan yang keempat, cara membuat blog di Blogspot dan WordPress. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian blog. Blog adalah kependekan dari weblog. Istilah weblog ini pertama kali digunakan oleh John Berger pada bulan Desember tahun 1997. Weblog dapat diartikan sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya untuk menampilkan berbagai jenis isi pada web, seperti karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen gambar, ataupun multimedia. Para pembuat blog ini disebut sebagai blogger. Adapun pengertian blog menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Harvard University, yang menyatakan bahwa weblog adalah suatu teks, gambar, objek, media, dan data yang tersusun secara kronologis dan dapat dilihat dalam browser HTML. Kemudian menurut Wikipedia, blog adalah sebuah situs yang itemnya diposkan secara berkala dan ditampilkan dalam kronologis dengan urutan mundur. Kemudian menurut Marketing Terms Dictionary, blog adalah sebuah publikasi kronologis yang menyebarkan mengenai pikiran seseorang dan dalam bentuk link web. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan blog. Pada tahun 1994, Indonesia sudah mulai mengenal yang namanya internet. Hal tersebut ditandai dengan adanya beberapa web yang sudah dibuat oleh orang-orang di Indonesia. Sejak saat itulah, perkembangan blog di Indonesia sudah mulai terlihat. Awalnya Indonesia hanya menumpang hosting dari universitas-universitas di luar negeri. Tetapi ketika mahasiswa-mahasiswa itu lulus, situs web yang sudah mereka buat tidak bisa diakses lagi karena sudah dihapus oleh universitas terkait. Adapun sejarah blog dibagi menjadi beberapa periode tahun. Yang pertama pada tahun 1994, di tahun ini Justin Hall memperkenalkan blog ke internet melalui jurnal pribadi yang dibuatnya. Tampilan jurnal tersebut masih sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan background yang berwarna putih. Dan karena jurnal inilah sehingga Justin Hall mendapatkan julukan sebagai the founding father of personal blogger. Kemudian pada tahun 1997, John Berger mengenalkan istilah weblog. John Berger jadi orang pertama yang mengenalkan konsep kronologi pada weblog berdasarkan waktu posting tulisan. Kemudian pada tahun 1999, Peter Merholz mengubah kata weblog menjadi blog agar lebih nyaman untuk digunakan. Dan pada saat itulah mulai bermunculan variasi blog seperti blogger dan live journal. Kemudian pada tahun 2003, tahun ini merupakan tahun perkembangan blog secara signifikan, karena di tahun ini Google akhirnya mengakui blog dari Viralabs yang merupakan pemilik blogger sebelumnya. Selain itu, pada tahun ini mulai muncul pesaing blogger yaitu WordPress. Kemudian pada tahun 2018, di tahun ini perkembangan pesat terjadi pada WordPress yang merajai dunia blogger.
Hampir 50% blogger menggunakan layanan dari WordPress, sedangkan blogger hanya digunakan oleh 2% penulis blog saja. WordPress mengembangkan platformnya dengan layanan yang menjanjikan, seperti website basic hingga toko online. Adapun sejarah perkembangan blog di Indonesia dibagi ke dalam 3 generasi. Yang pertama, generasi awal pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. Penulisan blog pada tahun ini pastinya berbeda dengan sekarang. Para blogger generasi pertama ini menggunakan tools dari livejournal.com ataupun blogger.com karena penggunaan tools banyak menghadirkan pilihan terbaik. Kemudian pada generasi kedua yaitu tahun 2001 sampai dengan 2002, di tahun ini perkembangan sistem blogger semakin baik, bahkan ada banyak komunitas blogger yang mulai lahir di Indonesia. Dan pada saat itu minat untuk proses membuat blog sudah semakin mudah untuk diakses, sehingga ada banyak perkembangan sistem pembuatan blog dalam skala yang besar. Bahkan sampai sekarang beberapa jurnal pribadi dan tema pembuatan konten semakin berkembang. Kemudian pada generasi ketiga yaitu tahun 2004 sampai dengan sekarang, di tahun ini merupakan masa yang dikenal dengan sebutan sebagai dunia modern. Pada masa ini pembuatan konsep blog pun menjadi semakin menarik. Dari informasi sejarah Blogspot, saat ini akan ada beberapa perubahan yang bisa dirasakan. Salah satunya dari sisi penggunaan tema yang kemudian bisa terus berkembang dari model tools yang terbaru. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan Blogspot dan WordPress. Yang pertama dari segi biaya. Dari segi biaya, Blogspot mungkin yang paling menarik karena platform ini benar-benar gratis. Tetapi jika ingin mendaftarkan sebuah nama domain untuk website, mungkin harus membayar. Untuk WordPress juga menawarkan jasa membuat blog secara gratis dengan menggunakan subdomain. Tetapi jika ingin menggunakan nama domain sendiri, maka harus berbayar. Kemudian dari segi cara memulai. Untuk memulai membuat akun Blogspot, kalian harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Berbeda dengan WordPress, jika menggunakan subdomain WordPress, kalian hanya perlu mengunjungi wordpress.com dan melakukan registrasi. Kemudian dari segi merilis konten, seperti pada WordPress, Blogspot memberikan kemampuan untuk mempublikasikan posting dan halaman di situs kalian. Baik Blogspot maupun WordPress, keduanya memudahkan kalian untuk melihat preview konten sebelum mempublikasikannya. Kemudian dari segi pilihan kustomisasi, WordPress berada jauh di depan Blogspot. Hal-hal simpel seperti misalnya menampilkan halaman dan buka isi blog di homepage website, kalian akan sangat mudah melakukannya di WordPress dibandingkan dengan di Blogspot. Kemudian dari segi ownership dan kontrol, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah ownership dan kontrol atas website serta konten yang telah kalian buat. Jika Google merasa bahwa website kalian melanggar, maka mereka bisa saja langsung menutup akun kalian. Berbeda dengan WordPress, jika menggunakan WordPress, kalian bebas menggunakannya sesuka hati karena WordPress dan software-nya adalah open source. Kemudian dari segi komunitas, dalam hal komunitas, Blogspot tidak dapat bersaing dengan WordPress. Ada sangat sedikit produk dan layanan pihak ketiga yang bisa dipilih, dan jarang ada blog yang membahas Blogspot secara khusus dibandingkan dengan WordPress. Kemudian dari segi potensial, Blogspot dan WordPress sama-sama membuat proses pembuatan sebuah website menjadi lebih simpel dan mudah. Tetapi meskipun Blogspot mempermudah untuk memulai dan mengelola sebuah situs web, namun Blogspot tidak menawarkan potensi pertumbuhan yang sama dengan WordPress. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara membuat blog di Blogspot dan WordPress. Yang pertama, saya akan bahas cara membuat blog di Blogspot. Sebelum membuat blog di Blogspot, hal pertama yang harus dimiliki adalah akun Google.
Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat akun Google. Yang pertama, kalian buka situs www.blogger.com pada browser. Kemudian kalian akan masuk ke halaman seperti pada gambar ini. Pada halaman gambar, klik Create an Account. Setelah itu akan tampil halaman pendaftaran akun Google seperti pada gambar ini. Kemudian kalian isikan data-data yang sesuai ke dalam kolom pengisian yang tersedia. Selesai diisi, kalian klik tombol Next Step, yaitu tombol kotak yang berwarna biru. Setelah mengklik tombol Next Step, maka akan muncul halaman gambar seperti ini. Selanjutnya, masukkan nomor handphone kalian ke dalam kotak yang ada. Setelah itu, pilih Text Message atau dalam kurung SMS dan lanjut dengan mengklik tombol Continue. Setelah kalian mengklik tombol Continue, selanjutnya akan ada pesan SMS dari Google yang berisi kode verifikasi ke dalam handphone kalian. Ketikkan kode verifikasi tersebut di kotak pada halaman ini, lalu klik tombol Continue untuk melanjutkan proses berikutnya. Setelah melakukan dengan benar langkah pengisian kode verifikasi, maka kalian sudah memiliki akun Google seperti tampilan pada gambar ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik tombol yang berwarna biru yang bertuliskan Back to Blogger untuk memulai membuat blog di Blogspot. Langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasikan profil yang akan digunakan. Karena kalian hanya akan membuat blog di Blogspot, maka profil yang dipilih sebaiknya kotak yang bertuliskan buat profil blogger terbatas saja, seperti pada gambar ini. Kemudian isikan nama profil blogger sesuai dengan nama yang diinginkan. Lalu lanjutkan dengan mengklik tombol orange yang bertuliskan lanjutkan ke blogger. Dengan mengklik tombol orange tersebut, maka kalian akan dibawa ke halaman situs blogger.com. Di halaman tersebut, kalian akan memulai membuat blog di Blogspot. Nah, ini adalah tampilan halaman pada dashboard Blogspot. Tampilan pada gambar merupakan halaman administrasi di Blogspot. Untuk memulai membuat blog baru di Blogspot, langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik tombol blog baru untuk memulai membuat blog. Setelah mengklik tombol blog baru, maka akan muncul pop-up seperti pada gambar berikut ini. Kemudian kalian isikan kolom pengisian pada form tersebut. Adapun penjelasan dari pengisian kolomnya, yang pertama ada judul. Isi dengan judul blog sesuai dengan nama blog yang kalian inginkan. Kemudian untuk alamat ini adalah alamat URL blog kalian nantinya. Jangan diisi dengan alamat rumah. Sesuaikan alamat URL blog dengan tema blog yang akan kalian buat. Untuk template,
Template ini berfungsi sebagai bentuk desain blog kalian. Pilih saja salah satu template di kolom yang sudah disediakan. Jadi kalian dapat merubah tampilan blog sesuai dengan keinginan kalian. Setelah mengisi data dan memilih template, klik tombol yang bertuliskan buat blog. Nah, sekarang kalian sudah mempunyai sebuah blog di Blogspot. Klik tombol lihat blog seperti pada gambar ini untuk melihat wajah blog kalian yang baru. Nah, gambar ini adalah contoh tampilan blog baru yang baru saja kalian buat. Tampilan blog kalian ini disesuaikan dengan template yang sudah kalian pilih pada langkah sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat blog di WordPress. Langkah pertama yaitu membuka situs www.wordpress.com sehingga akan muncul halaman seperti pada gambar ini. Selanjutnya yaitu klik Sign Up Now, yaitu tombol yang berwarna biru, sehingga akan muncul halaman seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini halamannya. Kemudian isi kotak yang tersedia pada halaman gambar. Setelah kalian mengisi kotak tersebut, selanjutnya klik Sign Up, sehingga akan muncul display seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Sebuah email telah dikirim oleh WordPress pada kalian. Buka email kalian, baca dan klik link yang diminta untuk mengaktifkan blog, seperti pada gambar ini. Selanjutnya akan muncul pesan dengan display sebagai berikut. Nah, sekarang blog sudah berhasil kalian buat. Untuk melihat blog, maka buka di browser dengan link nama bloganda.wordpress.com atau klik View Your Site. Sedangkan untuk login atau mengedit blog, maka klik Login. Selanjutnya kalian isi form login seperti pada gambar berikut. Silahkan kalian isi username, yaitu nama pengguna dan passwordnya. Jika kalian menggunakan komputer pribadi dan sulit untuk menghafal nama dan password, maka tandai kata ingat saya. Kemudian klik tombol masuk log. Nah, itulah tadi penjelasan dari makalah yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih karena sudah menyaksikan video saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.